Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Anda perlu hidup tenang. Tuhan telah berjanji untuk memberi ketenangan jiwa. Bahkan salah satu namanya adalah Yehova Shalom, yang artinya Tuhan damai sejahtera. Menemukan ketenangan jiwa merupakan salah satu kebutuhan terdalam setiap manusia. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nama Yehova Shalom dinyatakan kepada Gideon pada waktu ia menghadapi suatu tugas yang terlalu berat baginya. Tuhan datang kepada Gideon dan memberi perintah, memerintahkannya agar memimpin bangsanya untuk mencapai kemenangan atas orang Midian. Gideon merasa terlalu tidak berdaya untuk menghadapi tugas itu. Tetapi Allah menyatakan dirinya kepada Gideon, dan hal ini telah cukup memberi kemampuan kepadanya untuk melakukan tugas itu. Sebab Gideon berkata, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 22. Shalom bukan ketiadaan masalah, tapi pemerintahan Allah. Artinya, sekalipun dalam hidup Anda tidak pernah lepas dari masalah, Anda tetap akan memiliki shalom tak kala Anda membiarkan Allah memerintah, berdaulat dan berkuasa dalam hidup Anda. Karena kedamaian sejati hanya dapat kalau Allah berdaulat sepenuhnya atas hidup Anda. Damai sejahtera Allah bukanlah sesuatu yang Anda usahakan atau minta. Semua itu merupakan anugerah yang Anda terima dengan iman. Dengan jalan berpaling kepada Tuhan di dalam doa, ungkapkan atau katakan pada Tuhan tentang apa yang ada di pikiran Anda. Karena menerima damai sejahtera Allah bukan berarti hidup Anda akan terbebas dari masalah. Tapi itu artinya meski ketika kehidupan Anda tampak berantakan, masalah menumpuk, namun Anda akan tetap mampu untuk berpikir jernih dan tidur nyenyak. Sebab itu, fokuslah pada kebaikan Tuhan dan damai sejahtera yang melampaui pemahaman Anda. Maka kedamaian dan ketenangan akan memenuhi hati dan pikiran Anda. Tetapi Anda harus memiliki pemahaman bahwa ada banyak keadaan terjadi dalam kehidupan ini berada di luar kendali Anda. Misalnya, terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Ketika hal-hal besar atau kecil ini terjadi, maka Anda akan menjadi frustasi dan kehilangan ketenangan pikiran. Kehilangan ketenangan dan damai sejahtera ini akan lebih buruk lagi bila Anda ingin berusaha untuk mengubah orang lain mengikuti sesuai dengan keinginan dan kemauan Anda. Tentu saja tidak semua orang dapat berubah sesuai dengan kehendak Anda. Jika Anda tahu itu tak akan berhasil, buat apa Anda masih terus untuk mencobanya? Anda tahu hidup ini tidak adil. Banyak perkara tidak selalu berakhir indah. Jadi bagaimana supaya Anda dapat menerima shalom? Anda akan menerima shalom jika dipenuhi Roh Kudus yang menjadi penolong bagi Anda. Ketika Anda menerima pengampunan dosa, menerima Roh Kudus dan menerima pengampunan dosa ini seperti dua sisi sebuah koin. Dengan demikian, Anda selayaknya menjadi alat supaya orang lain juga menerima pengampunan dari Tuhan. Yesaya dan Paulus mengatakan betapa indahnya orang-orang yang membawa shalom. Matius 5 ayat 9, 3 arti
membawa damai. Tentu saja orang yang membawa damai adalah orang yang telah memiliki damai, sehingga Yesus mengatakan bahwa orang yang membawa damai itu disebut anak-anak Allah. Karena pertama, setiap orang yang membawa damai itu adalah orang yang telah didamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus, sehingga Allah bukan lagi menjadi musuhnya, melainkan telah diluputkan dari murka Allah. Dengan demikian terjadinya konsiliasi antara manusia dengan Allah setelah manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, setiap orang yang membawa damai itu berarti orang yang menyampaikan kabar baik kepada sesama. Dengan demikian maka orang ini dapat disebut sebagai mitra kerja Allah karena selaras dengan isi hati Allah Bapa, yaitu mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Yang ketiga, setiap orang yang membawa damai itu berarti mengusahakan perdamaian dengan semua orang dengan batasan tidak kompromi dengan melawan kebenaran berdasarkan iman Kristen. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, bersyukur kepadamu atas kasih setiamu sehingga dengan sukarela Yesus bersedia mati untuk dapat mendamaikan saya, manusia yang berdosa ini, dengan Allah Bapa yang bersedia mengampuni saya, bahkan menjadikan saya mitra untuk membawa damai bagi setiap orang untuk dapat menerima pengampunan daripada Bapa Sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.